Timnas Indonesia baru saja mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dua laga berat menanti, melawan Australia 20 Maret di Sydney, kemudian menjamu Bahrain 25 Maret di GBK Jakarta. Dari daftar ini, ada dua nama yang langsung mencuri perhatian. Pertama adalah Oleh Romeni, bomber Oxford United yang baru aja melakukan debutnya di Timnas Indonesia. Selain itu ada juga Septian Bagaskara, seorang ujung tombak Dewa United, disebut media Vietnam sebagai senjata misterius Timnas Indonesia. Musim ini, ia sudah mencetak 7 gol dan 1 assist meskipun lebih sering tampil sebagai super sub. Menariknya, kehadiran dua striker baru ini langsung menjadi perhatian khusus dari Australia dan Bahrain. Lawan mulai mewaspadai potensi perubahan gaya serang Timnas di bawah Patrick Kluivert. Lantas seperti apa kombinasi Oleh Romeni dan Septian Bagaskara dalam membongkar pertahanan Australia dan Bahrain? Mari kita bahas semuanya dalam ulasan berikut. Dua striker baru Timnas, Oleh dan Bagaskara, hadir dengan karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi. Keduanya bisa menjadi senjata mematikan bagi skuad Garuda dalam menghadapi Australia dan Bahrain. Oleh Romeni, pemain berusia 24 tahun yang kini membela Oxford United di Championship Inggris, dikenal sebagai striker modern dengan fleksibilitas tinggi. Ia bisa bermain sebagai penyerang tengah, second striker, atau bahkan winger tergantung kebutuhan taktik. Dengan keunggulan dalam dribble tajam, pergerakan tanpa bola yang cerdas, dan finishing klinis, Romeni bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Ia bukan tipe striker yang hanya menunggu bola, tetapi juga aktif mencari ruang dan membangun serangan. Kemampuannya dalam memainkan peran false nine atau second striker dapat memberikan opsi tambahan bagi Timnas Indonesia, terutama dalam permainan pressing dan serangan balik cepat. Selain itu, mobilitasnya yang tinggi memungkinkan dirinya untuk menciptakan ruang bagi rekan setimnya, membuka celah di pertahanan lawan, dan berkontribusi dalam membangun serangan yang lebih variatif. Sementara itu, Septian Bagaskara, striker berusia 27 tahun dari Dewa United, membawa atribut yang berbeda dengan peran sebagai target man klasik. Postur tubuhnya yang mencapai 183 cm menjadi keunggulan tersendiri, terutama dalam duel udara dan skema bola mati. Musim ini ia sudah mencetak 7 gol dan 1 assist dari 25 pertandingan, meskipun sering dimainkan sebagai super sub. Septian dikenal memiliki insting mencetak gol yang tinggi, terutama dalam situasi bola mati atau umpan silang dari sisi sayap. Gaya permainannya yang lebih mengandalkan fisik dan tandukan akurat bisa menjadi alternatif bagi Timnas Indonesia ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Selain itu, kemampuannya dalam hold up play atau menahan bola sebelum diteruskan ke rekan setim bisa memberikan variasi strategi yang berguna, terutama saat Indonesia membutuhkan permainan yang lebih langsung dan agresif di lini depan. Kombinasi antara mobilitas dan kreativitas Oleh dengan kekuatan fisik serta duel udara dari Bagaskara bisa menjadi senjata mematikan bagi Timnas Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi Oleh Romeni dan Septian Bagaskara, Patrick Kluivert memiliki beberapa opsi taktik yang bisa diterapkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Keduanya menawarkan kombinasi mobilitas, kreativitas, dan kekuatan fisik yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai skema serangan. Dua formasi utama yang bisa digunakan adalah 4-3-3 dan 3-5-2, di mana masing-masing memberikan fleksibilitas bagi Timnas Indonesia untuk menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi permainan. Dalam skema 4-3-3, Oleh bisa berperan sebagai false nine atau winger, menarik perhatian bek lawan dan menciptakan ruang kosong di lini belakang. Sementara itu, Septian Bagaskara bisa menjadi target utama di kotak penalti, siap menyambut umpan dari sisi sayap maupun terobosan dari lini tengah. Kehadiran Tom Haye dan Marcelino di lini tengah
akan sangat krusial untuk mendukung serangan, terutama dalam memberikan umpan-umpan terobosan atau tendangan jarak jauh sebagai alternatif jika lini pertahanan lawan terlalu rapat. Selain itu, eksplosivitas dari sisi sayap melalui permainan cepat seperti Ragnar, Strike, dan Eliano juga bisa menjadi opsi lain dalam membangun serangan yang lebih variatif. Sementara itu dalam formasi 3-5-2, duet Ole dan Bagaskara bisa dimainkan secara lebih langsung dengan peran yang saling melengkapi. Ole akan bergerak lebih dinamis, mencari ruang di lini depan dan memberikan operan kunci. Sementara Bagaskara bisa menjadi pemantul bola dan eksekutor utama dalam kotak penalti. Keunggulan Bagaskara dalam duel udara juga akan menjadi keuntungan tersendiri dalam skema ini, terutama dalam situasi bola mati atau crossing dari wingback seperti Verdonk dan Kevin Dix. Di lini tengah, Tom Haye dan Joey Pelupessy akan menjadi motor permainan, menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dengan formasi ini, timnas Indonesia akan lebih siap menghadapi duel fisik dengan Australia dan Bahrain, sekaligus memiliki opsi lebih banyak dalam membongkar pertahanan lawan. Timnas Indonesia memiliki beberapa skema serangan yang bisa dimanfaatkan untuk membongkar pertahanan Australia dan Bahrain. Dengan mobilitas Ole Roemeny dan kekuatan fisik Septian Bagaskara, ada 3 skenario utama yang bisa diterapkan. Pertama, serangan kombinasi. Ole dapat bergerak ke half space, menarik bek lawan keluar dari posisinya. Ruang yang terbuka dimanfaatkan Tom Haye untuk mengirimkan umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti, di mana Bagaskara siap menyelesaikan peluang dengan finishing klinis. Skema ini bisa efektif melawan tim dengan garis pertahanan tinggi seperti Australia. Skema kedua yaitu crossing dari sayap. Timnas bisa mengandalkan Kevin Dix atau Kelvin Verdonk untuk mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Bagaskara sebagai target man siap menyambut dengan sundulan. Skema ini ideal menghadapi tim yang bermain bertahan seperti Bahrain dan juga yang mana pemain bertahan Bahrain memiliki postur tubuh 170-an sampai 180-an. Terakhir adalah melalui skema bola mati. Dengan tinggi 183 cm, Bagaskara bisa menjadi ancaman utama dalam situasi bola mati dari corner atau free kick. Umpan dari Tom Haye atau Kelvin Verdonk diarahkan kepadanya untuk memanfaatkan kelemahan lawan dalam duel udara. Kehadiran Ole Roemeny dan Septian Bagaskara dalam skuad timnas Indonesia mulai menarik perhatian lawan. Australia dan Bahrain kini lebih waspada. Mereka sadar bahwa timnas Indonesia semakin kuat dan bisa menjadi ancaman serius. Timnas Australia yang sebelumnya lebih diunggulkan, kini mulai waspada dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Bahkan, pemain mereka sendiri mulai merasa khawatir. Sandy Walsh mengungkapkan bahwa Thomas Deng, bek tengah Australia yang bermain di Yokohama F. Marinos, mulai menyadari kekuatan baru timnas Indonesia. Saya banyak berbicara dengan rekan setim saya yang orang Australia. Dan ya, dia sedikit khawatir, kata Sandy Walsh dalam podcast The Highway. Deng menganggap bahwa timnas Indonesia sudah berkembang pesat dan semakin sulit dikalahkan, terutama dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Ole Roemeny. Selain itu, badai cedera yang dialami beberapa pemain inti Australia bisa menjadi celah bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk memberikan kejutan besar di Sydney pada 20 Maret mendatang. Sementara itu Bahrain tidak mau terlena dan tetap menargetkan kemenangan di Jakarta. Pelatih mereka, Dragan Talajic, bahkan mengirimkan pesan keras kepada Patrick Kluivert dan timnas Indonesia, menegaskan ambisinya untuk merebut 3 poin. Kami datang ke sini untuk melakukan persiapan melawan Jepang dan Indonesia dengan hanya satu tujuan di kepala kami. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, kata Talajic dalam sesi latihan Bahrain. Ya, meskipun Bahrain sangat percaya diri, mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Indonesia kini memiliki variasi serangan baru dengan kehadiran Ole dan Bagaskara. Keunggulan fisik dan teknik yang dimiliki Ole serta kemampuan duel udara Bagaskara
bisa menjadi ancaman besar bagi lini belakang Bahrain. Jika timnas Indonesia kita bisa memanfaatkan peluang dengan baik, kita bisa buat Bahrain pulang dengan tangan kosong di GBK tanggal 25 mendatang. Dengan tambahan Ole dan Septian, lini serang timnas Indonesia kini semakin berbahaya. Kita memiliki dimensi baru dalam taktik Patrick Kluivert yang bisa menjadi senjata ampuh melawan Australia dan Bahrain. Di atas kertas, timnas Indonesia kini memiliki banyak opsi serangan, mulai dari kombinasi umpan terobosan, crossing dari sayap, hingga skema bola mati. Namun, semua strategi ini tidak akan berarti tanpa eksekusi yang sempurna di lapangan. Australia mulai waspada, Bahrain tidak mau lengah. Dan kini Garuda harus membuktikan bahwa kita lebih baik dari mereka. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.